Kita semua tahu bahwa jumlah populasi manusia saat ini jika kita bulatkan maka angkanya menjadi 7 miliar manusia. Ada sebuah kata-kata bahwa jika kita sedang mengenakan pakaian, baju celana, lalu tiap sehari makan minimal 1 porsi biasa, lalu punya tempat tinggal baik milik orang tua, ngontrak, ataupun punya sendiri. Maka jika kita sudah lengkap memiliki 3 komponen tersebut yaitu sandang, pangan, papan, maka kita lebih kaya dari 3 miliar manusia. Jadi 3 miliar manusia termiskin sedunia dalam tanda petik. Jika hartanya digabung, maka hartanya itu lebih rendah dari harta yang kita punya, yaitu sandang, pangan, papan. Karena apa? Dari angka 7 miliar manusia, alam baru hanya dapat menyiapkan kelayakan hidup itu hanya untuk 4 miliar manusia. Manusia baru dapat menyuplai separuh kelayakan dalam mengolah hasil alam tadi. Sementara yang 3 miliar manusia itu kemana saya gak tahu nasibnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kesenjangan sosial bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia itu benar-benar tinggi. Karena apa? Selain karena pemenangnya sudah ada, the winners take all, manusia paling kaya itu ternyata konsolider, bergabung, bekerja sama. Untuk apa? Untuk mempertahankan kekayaannya sampai cucu cicitnya. Kalau bisa tuker hingga kekayaannya. Sementara sekarang ini banyak diberitakan adalah manusia terkaya atau keluarga terkaya adalah Bill Gates. Lalu ada seperti Donald Trump dan lain sebagainya. Mereka katanya ada di 10 orang terkaya sedunia. Tapi nyatanya di atas mereka ada lagi yaitu keluarga Rothschild, tameng merah. Bahasa Inggrisnya Rothschild, tapi mereka berasal dari Jerman, maka namanya Rothschild. Cerita ini bisa kita ceritakan di video yang lain di chapter yang lain. Sekarang coba kita membayangkan piramida rantai makanan. Maka yang paling bawah adalah tumbuhan dan yang paling atas adalah manusia. Tapi sekarang coba kita membayangkan piramida kekayaan manusia. Parah, yang paling bawah sangat lebar yaitu 3 miliar manusia termiskin tadi yang entah gimana nasibnya. Lalu yang paling atas adalah keluarga terkaya pengatur ekonomi dunia. Sementara kita tahu bahwa piramida ekonomi terbaik itu bentuknya seperti pensil, bukan seperti piramid. Atasnya runcing namun tengah sampai bawah adalah rata. Sekarang pun sebenarnya ada, yaitu di negara Finlandia dan Brunei. Jadi mereka itu yang ada di batang pensil hampir semua sama rata. Artinya gak ada orang kaya yang kaya banget dan gak ada orang miskin yang miskin banget. Dan di atasnya, yaitu di ujung-ujung pensilnya, selalu aja pengatur ekonominya. Dan biasanya pemimpin negaranya. Dan kali ini pengatur ekonominya baik, dia membuat orang-orang di bawahnya menjadi sejahtera. Sebentar. Kayaknya saya kurang sopan deh kalau bahasanya kayak gini. Ya udah, kita ganti deh. Manusia termiskin kita sebut kalangan bawah. Manusia tengah seperti kita yang masih alhamdulillah punya sandang pangan papan kita sebut kalangan tengah. Pebisnis kaya mulai dari perusahaan studio film hitam putih sampai McDonald's Donald Trump atau Microsoftnya Bill Gates dan lain-lain kita sebut sebagai kalangan atas. Lalu Rothschild kita sebut titik puncak. Kita lanjut ya. Jadi dengan angka 7 miliar manusia, ternyata 3 miliar manusia atau sekitar 40% manusia berada di kalangan bawah. Lalu 50% manusia berada di kalangan tengah dan 10% manusia berada di kalangan atas. Lalu Rothschild berada di level tertinggi sekarang. Lalu ada lagi, ternyata orang-orang di level teratas ini mereka tidak bercerai-berai. Ya jelas namanya keluarga, jadi mereka kerjasama. Jadi sudah kecil sedikit kompak lagi. Dan mereka itu sekarang the winner, pemenang. Jadi para pemenang-pemenang inilah mereka bekerja sama mengatur ekonomi dunia. Dan kali ini mereka kejam. Mereka membuat yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, yang tengah tergantung nasib. Gila gak tuh? Lalu sistem apa yang mereka gunakan untuk mempertahankan kekayaan mereka? Yes, benar. Mereka pakai yang namanya bank. Bank itu kapal keruk harta orang-orang bawah, disedot, diporot, diberikan kepada orang-orang kaya. Bank itu kan sumber riba, duitnya dipakai pinjaman terus dikasih bunga. Dibuatlah bank-bank di seluruh dunia yang digadang-gadang bisa membuat ekonomi menjadi lebih baik. Padahal tidak. Selain itu ada lagi the winners tadi yang berada di tincak tadi. Mereka itu mendoktrin orang-orang penting di seluruh dunia. Dibuatlah teori-teori ekonomi mainstream seperti bunga atau interest, inflasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya inflasi itu fiksi. Diciptakanlah teori itu supaya yang menganut teori tersebut tetap gak bisa kaya. Atau dengan kata lain, jika ilmu itu dipakai dipraktekkan sebuah negara, maka ilmu tersebut akan kusut. Teori apa itu? Teori itu adalah teori-teori yang diajarin di sekolah-sekolah di dunia ini, termasuk Indonesia. Ada hypnotic system, yaitu seseorang yang makan ilmu dari buku, ilmu dari kelas, ternyata menjadi terhipnotis dengan ilmu tersebut yang membuat mereka jadi kaku, rigid, serta sulit diubah karena sudah masuk ke pikiran bawah sadar. Dan hebatnya mereka itu bisa menghipnotis pejabat-pejabat negara di dunia ini yang gak sadar kalau mereka itu pion dari strategi kapitalis yang membuat pejabat negara membuat peraturan melindungi yang 10% orang kaya tadi. Jadi ke depan gimana? Ke depan kita harus ingatkan bahwa uang itu bukan materi, hanya surat hutang saja, hanya pelumas transaksi supaya lebih cepat.
Terus materi itu apa? Dari dulu hingga sekarang seharusnya materi adalah emas. Itu baru kekayaan yang sebenarnya. Bukan cuma lembaran kertas terus dikasih gambar lalu dipuja bahkan disembah. Inflasi, bunga atau interest, dan istilah mainstream lainnya itu hanyalah imaginary figure, bukan real, bukan kenyataan, hanya kesepakatan dan bisa dihilangkan. Mau bukti? Coba saat ini kita membayangkan saat ini adalah di tahun atau di abad ke-15 atau di abad ke-5 atau sebelum Masehi lah. Di abad segitu apa ada yang namanya depresiasi? Apa ada yang namanya inflasi? Apa ada interest? Ya gak ada lah. Perekonomian ada gak? Ya ada jual beli, dagang, transaksi dan lain sebagainya. Tapi gak pakai aturan-aturan IMF dan World Bank. Tetap bisa jalan tuh. Jadi buat apa peraturan kayak gitu? Padahal aturan di bank didesain untuk orang kaya saja. Lalu di zaman sekarang kok harus pakai aturan? Ini aneh bagi kami. Ini hanyalah semacam mainan lembaga multilateral IMF dan World Bank saja. Kita dimain-mainkan dengan berbagai aturan dengan istilah ekonomi berbasis matematik supaya ekonomi bisa terlihat seperti matematik dan terlihat sains. Kalau mau solusinya ya keluar dari aturan IMF dan World Bank, keluar dari aturan mainstream. Kita semua sepakat bahwa parameternya haruslah sains, harus matematik, tapi harus juga pakai konstanta ketidakterhinggaan, jangan dibuatan batasan imaginary. Jadi ngapain menurut sama bank? Bank itu kan simbol kapitalis. Uangnya riba, uang orang miskin ngalir ke orang kaya. Bankers itu bukan pelayan rakyat, tetapi pelayan kaum kapitalis. Mau bukti? Kita masuk ke bank ya, isi formulir. Pasti penanya diketali. Kita percayakan uang kita ditabung aman di sana jutaan bahkan miliaran. Tapi pengen aja mereka gak percaya sama kita. Satu lagi, lihat Korea, kredit usaha rakyat. Sebulan bunganya 2% atau setahun 24% lah. Itu buat rakyat kan, sementara kalau buat konglomerat sebulan cuma 0,75%. Ini realita kan? Ini gila kalau didiamkan. Dan anehnya mereka itu dilindungi oleh pemerintah lagi. Hebat bener. Jadi kesimpulan, bank itu by design untuk kekayaan menumpuk di puncak piramida kekayaan manusia. Jadi gimana? Jadi kita itu bukan tukang ngeluh, kita ingin memberikan solusi. Kita harus tetap semangat melawan kaum kapitalis. Ini sudah masanya kapitalis berakhir kekuasaannya dari muka bumi. Karena bagaimanapun prosperity is everyone's right. Kemakmuran itu hak semua orang. Jadi sekali lagi solusinya di mana? Ya pakai new economic model. Ingin tahu kelanjutannya? Tunggu video setelah ini. Selamat menyaksikan.